Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Podcastku kenapa nggak naik-naik ya pendengarnya? Coba lihat gimana ngeditnya. Halo, selamat datang di podcast gue. Ya nggak heran sih, audionya mentah begini. Elah, kayak masakan aja. Semua bisa dimatengin. Bisa lah. Makanya yuk bikin siniarmu naik kelas di Masterclass Editing kelas podcast Siberkreasi Batch 2. Bakal dikupas tuh segala cara olah hardware dan software biar maksimal. Beneran nih? Siapa mentornya? Ada Agus Hardiman dari Art Sonica dan Visa Leindra yang punya Bandung Tanpa Kamu. Daftar kemana? Bayar berapa? Gratis hey! Langsung aja meluncur ke siniar.net/editing. Halo warga desa Sukawedi, izinkan aku bercerita tentang satu kejadian yang baru-baru aja heboh di kampungku. Kampung pinggir sungai yang asri dan masih banyak warga yang punya kebiasaan memancing. Ada juga yang punya aktivitas mencari rumput untuk makan ternak di sekitaran sungai itu. Ya bisa dibilang sungai ini masih padat aktivitas lah. Ada beberapa anak-anak yang juga bermain air. Panggil aja namanya Mas Seno. Mas Seno ini punya hobi memancing. Setiap sore ia habiskan waktu di sungai untuk memancing. Namanya hobi ya, walau nggak seberapa dapetnya ya yang penting seneng. Beberapa kali ia juga ngajak anak perempuannya yang masih balita namanya Vina. Vina ini seneng banget buntut ayahnya, termasuk ke sungai buat mancing. Vina karena umurnya masih 4 tahunan, ia masih jeda manggil-manggil ayahnya. Ayah, atuh itut, ayah, atuh itut. Lucu deh pokoknya anaknya. Suka dikuncir 2 dan memakai baju terusan kesukaannya berwarna coklat. Ada sedikit aksen bunga di pinggirnya. Vina ini sukanya nungguin ayahnya sambil bermain pasir. Ia bawa beberapa wadah kecil mainan masak-masakan. Ayahnya mancing tepat di sampingnya. Beberapa orang di sungai itu juga sedang aktivitas. Ada yang ngurusin kolam ikan, karena ada kolam ikan di pinggir sungai gitu kan. Ada yang cari rumput, ada yang cuma nongkrong aja di sekitaran situ, sore-sore cari udara segar. Nah, di sungai ini, itu di seberangnya ada sebuah gubuk reot yang hampir longsor karena lapuk termakan usia. Dulunya itu bekas warung kecil yang sekarang tidak berpenghuni. Sekitarnya juga ada beberapa gubuk, dulunya buat orang-orang nongkrong cuci-cuci mata. Tapi semenjak pernah banjir di situ nggak dipakai lagi. Vina dan Mas Seno ini lagi asik dengan kegiatannya masing-masing. Mas Seno beberapa kali strike karena memang banyak ikannya dan besar-besar. Vina duduk anteng di sebelah ayahnya sambil mainan pasir. Tiba-tiba dari arah seberang sungai ada suara. Mas Seno dan beberapa orang yang ada di sungai itu menoleh ke arah sumber suara di seberang sambil berteriak, "Wah, kalong apa itu kok besar banget?" Mereka semua melihat kelelawar atau kalong dari atas menukik ke arah gubuk reot bekas warung itu. Semua orang melihat sembari yang katanya kelelawar itu masih terbang. Mas Seno berteriak, Loh, Vin!" Sambil melihat dengan seksama ke arah makhluk itu. Melihat ada sesuatu yang gak beres, Mas Seno menengok ke arah anaknya yang dari tadi di sampingnya. Tapi Vina tiba-tiba menghilang. Dan dalam waktu yang sama, ayahnya sadar itu bukan kalong. Itu Vina. Vina terbang. Ayahnya berteriak memanggil nama anaknya. Orang-orang yang ada di situ lalu sadar bahwa yang terbang barusan bukan kalong, melainkan anak umur 4 tahun, terlihat samar karena dari seberang sungai. Mereka lalu berbondong-bondong menghampiri asal kehebohan itu di seberang. Mas Seno panik karena arus sungai lagi deres. Mereka terpaksa harus berjalan memutar
bukan menyeberang di mana butuh waktu yang agak lama buat kesana. Mas Seno berlari sekencang mungkin untuk menghampiri anaknya, Vina. Beberapa orang juga ikut menemani Mas Seno yang waktu itu menunjukkan pukul 5 sore. Udah hampir maghrib. Mereka berusaha mencari Vina yang dilihatnya terbang tadi. Vina dicari kemanapun tidak menunjukkan hasil. Tidak ada suara teriakan anak kecil, tidak ada tanda-tanda, bahkan tidak ada jejak apapun. Vina! Semua orang di situ berteriak memanggil anak Mas Seno. Beberapa orang mencari di semak-semak, beberapa lagi mencari di pinggir sungai. Dan Mas Seno mencari di sekitaran rumah gubuk itu. Sampai maghrib dan sampai petang, Vina tidak ditemukan. Sampai suatu ketika salah satu orang kampung itu berpikiran untuk membuka gubuk itu. Gubuk itu milik seseorang di kampung lain. Beberapa orang datang untuk menemui pemiliknya, meminjam kunci gubuk itu demi memastikan Vina tidak ada di dalam. Dibukalah gubuk itu dan semua orang menyaksikan Vina sedang mematung membelakangi semua orang dan menatap ke arah atap gubuk itu sambil berteriak, "Dadah!" dan cekikikan. Mas Seno tertegun melihat sosok yang dimaksud Vina. Sosok hitam besar bersayap seketika hilang menembus atap gubuk. Tak menghiraukan sosok itu, spontan Mas Seno memeluk anaknya dan menyalahkan dirinya sendiri karena lengah. Semua orang masih terheran-heran tak percaya bahwa yang mereka semua lihat terbang adalah Vina yang padahal dari awal berada persis samping ayahnya. Entah apa yang terjadi dan siapa sosok itu. Ketika ditanya, Vina hanya menjawab main, terbang. Yang jelas, sejak kejadian itu Vina tidak diperbolehkan main ke sungai, bahkan dengan ayahnya sendiri pun. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.